안녕하세요. 형대론 15주차 한국어 단어 형성입니다. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan bahasa Korea atau 한국어 단어 형성. Oke, baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, prinsip pembentukan bahasa Korea atau 한국어 단어 형성 원리. Dan yang kedua adalah tentang cara pembentukan atau 형성의 방법. Jadi, prinsip apa saja sih yang diperlukan untuk dalam pembentukan kata bahasa Korea dan juga caranya itu seperti apa saja. Baik, yang pertama, 한국어 단어 형성의 원리 atau prinsip pembentukan kata bahasa Korea. Yang dimaksud dengan pembentukan kata di sini adalah ketika suatu kata baru itu dibuat, bagaimana prosesnya gitu dan bagaimana prinsipnya. Nah, yang pertama, konsep kata untuk pembentukan kata. Pada saat pembahasan tentang dano atau kata yang telah lalu, kita sudah membahas tentang berbagai macam jenis kata. Yang pertama adalah menunjukin dano atau kata fonologis. Lalu yang kedua, menbobjokin dano atau kata gramatikal. Dan yang ketiga adalah owi jogin dano atau kata leksikal. Nah, di sini kata yang digunakan untuk proses pembentukan kata itu bukan kata fonologis ataupun kata gramatikal, tetapi owi jogin dano atau kata leksikal. Jadi ini yang digunakan dalam pembentukan kata. Jadi kenapa kata leksikal yang digunakan? Karena kata leksikal itu memiliki organ atau akar kata. Dan dalam pembentukan kata, organ itu adalah hal yang paling penting gitu, adalah bahan terpenting dalam pembentukan kata bahasa Korea gitu. Nah, jadi maka kata yang digunakan hanya owi jogin dano. Oke. Nah, lalu yang kedua terkait klasifikasi bentuk kata bahasa Korea. Sebagaimana juga bahasa Indonesia, kata itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kata tunggal, jadi yang hanya terdiri dari satu kata saja. Terdiri dari satu kata saja. Jadi kata-kata seperti contohnya bab, kimchi, terus itu misalkan uyu gitu. Jadi memang yang maknanya hanya satu dan juga memang hanya terdiri dari satu kata atau satu organ, itu disebut dengan kata tunggal. Sedangkan kata majemuk itu dia terdiri dari dua kata atau lebih. Atau lebih gitu. Jadi misalkan kata-kata seperti nunmul dan lain-lainnya. Jadi kalau nunmul itu terdiri dari kata nun dengan mul, gitu kan. Maka itu termasuk dalam kata majemuk atau bokhabo. Dan kata majemuk dalam bahasa Korea itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hapsongo, lalu yang kedua paseng. Oke. Nah, untuk hapsongo dengan pasengo ini akan kita bahas di pertemuan ke-12 atau pertemuan pekan depan. Jadi hari ini kita hanya akan bahas tentang prinsip pembentukan katanya saja. Oke, nah mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, nomor 1, ada kata-kata san, hanel, nopta. Jadi gunung, langit, tinggi gitu. Kata-kata ini hanya memiliki satu makna dan tidak bisa dipecah lagi. San tidak bisa dipecah menjadi sa dengan nien. Hanal juga tidak bisa dipecah menjadi ha dengan nel gitu kan. Maka kata-kata ini disebut dengan daniro atau kata tunggal. Dan kata tunggal ini sangat banyak jumlahnya dalam bahasa Korea. Nah, lalu kita lihat contoh yang kedua. Ada nun mul, terdiri dari nun dengan mul, air dengan mata. Nun bat, nun itu padi, bat itu seperti ladang, jadi ladang padi atau sawah. Lalu nopurda,
Nop dari nopta ya, nopta, lalu purda itu biru gitu. Jadi artinya biru dan tinggi. Nah, kalau kita lihat contoh nomor 2 itu terdiri dari dua kata gitu atau dua akar kata, maka di sini bahan penyusunnya adalah organ plus organ. Jadi di sini ada dua penyusunnya ini ya. Kalau Daniro tadi tidak bisa dibagi lagi. Tapi kalau nomor 2 gitu itu bisa dibagi lagi yang mana kita tahu hasilnya adalah organ dan organ. Sedangkan nomor 3 di sini ada kata put sagwa. Sagwa kita tahu apel ya. Put itu artinya belum terlalu matang. Belum terlalu matang. Jadi kalau ada kata put sagwa berarti artinya apel yang belum terlalu matang, apel yang belum matang gitu. Lalu ada usem. Utnya di sini dari kata utta atau tersenyum, lalu emnya ini adalah untuk membendakan gitu. Jadi yang awalnya itu kata benda, maaf kata kerja, utta menjadi kata benda yaitu usem. Begitu juga dengan nopi dari kata nopta dan di sini ada tambahan i. Nopta yang tadinya kata sifat menjadi nopi yang artinya ketinggian yaitu kata benda gitu. Nah, kita lihat di sini ada put, ada miam, ada i. Unsur-unsur ini adalah unsur-unsur tata bahasa yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus menempel pada organ atau akar kata. Dan di contoh nomor 3, unsur-unsur ini disebut dengan jopsa atau imbuhan. Nah, jadi kita lihat nomor 2 dengan nomor 3 itu sama-sama masih bisa dibagi lagi. Bedanya kalau nomor 2 itu ketika dibagi hasilnya organ dengan organ. Sedangkan nomor 3 ketika dibagi itu jopsa dengan organ, imbuhan dengan akar kata gitu. Nah, jadi 2 dan 3 sama-sama kata majemuk tapi bahan pembentuknya itu berbeda. Oke. Nah, lalu bahan atau jereo pembentukan kata. Tadi kita sudah ada organ, organ, organ dengan organ ya, gitu kan. Nah, ini bahan utama untuk pembentukan kata bahasa Korea gitu. Jadi, ketika membentuk suatu kata dalam bahasa Korea, kalau tidak ada organ itu tidak mungkin gitu kan. Jadi pasti harus ada organnya meskipun hanya satu. Nah, sedangkan sebagaimana yang tadi sudah kita bahas juga ada yang namanya jopsa atau imbuhan. Nah, imbuhan ini juga dia termasuk dalam bahan pembentukan kata bahasa Korea gitu. Maka kedua ini organ dengan jopsa akar kata plus imbuhan adalah unsur bahan pembentukan kata bahasa Korea gitu kan. Nah, nanti kenapa ada yang organ plus organ, kenapa ada yang organ plus jopsa itu akan kita bahas pekan depan. Gitu. Oke, nah jadi bahan atau jereo pembentukan kata ada organ dengan jopsa. Oke, nah ini jadi beberapa prinsip pembentukan kata bahasa Korea. Jadi yang perlu kita tahu yang digunakan kata yang dimaksud dano yang dimaksud di sini adalah owi jogintano karena dia tadi ada organnya ya. Lalu tadi ada kata tunggal kata majemuk gitu kan. Kata majemuk itu ada hap songo, ada pasengo. Ini nanti akan kita bahas pekan depan. Nah, lalu kata majemuk untuk daniro kita tidak akan bahas di sini ya gitu karena memang sudah ada katanya gitu. Nah, untuk kata majemuk gitu ketika dibagi ternyata ada yang dia terdiri dari organ dengan organ lalu jopsa dengan organ. Dan organ jopsa itu adalah bahan pembentukan kata bahasa Korea. Oke, nah kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu dano hyongsong bangbop atau cara pembentukan kata dalam bahasa Korea gitu. Nah, jadi apakah katanya itu misalkan di sini ada A, ada B, itu dia bergabung menjadi satu gitu kan. Misalkan ini A, ini B gitu kan. Atau ada A, B itu dia
misalkan B-nya digantikan dengan C gitu sehingga menjadi kata baru gitu. Atau A dengan B itu B-nya dihilangkan sehingga menjadi kata baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara pembentukan kata di dalam bahasa Korea. Nah, sebenarnya untuk cara pembentukan kata itu ada lebih dari 4 gitu. Hanya yang akan kita bahas di sini itu hanya 4 cara. Yang pertama penggabungan, jadi tadi ya A dengan B digabungkan menjadi AB gitu kan. Nah, lalu penggantian, jadi di sini misalkan A dengan B, B-nya diganti dengan C menjadi kata yang baru gitu. Lalu pelesapan, jadi ada bagian yang dihilangkan. Jadi A dengan misalkan di sini A dengan B, maka B-nya dihilangkan untuk mendapatkan kata baru. Lalu ada yang keempat itu perubahan kosong. Di sini dia secara bentuk tidak mengalami perubahan dan biasanya hanya untuk kata-kata yang mengalami perubahan kelas kata. Jadi katanya sama tapi kelas katanya berbeda gitu. Jadi secara bentuk itu tidak beda gitu, hanya kelas katanya yang berbeda. Itu disebut dengan perubahan kosong. Nah, jadi ada 4 cara ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama penggabungan atau kyorap adalah cara untuk menggabungkan berbagai bahan pembentukan kata yang tadi ya organ dengan jopsa gitu dan merupakan cara yang paling umum gitu. Nah, karena tadi bahan pembentukan kata itu ada organ, ada jopsa, ada penggabungan yang dia menggabungkan organ dengan organ, ada penggabungan yang dia menggabungkan organ dengan jopsa gitu kan. Jadi ya udah digabungkan saja, disampingkan saja gitu. Nah, seperti contohnya di sini ada ceksang, cekjang, Iyagi cek gitu kan. Nah, jadi ya sudah tinggal digabungkan saja antara organ dengan organnya gitu. Maka di sini ada myongsa plus myongsa, kata benda dengan kata benda. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada cek sang gitu. Meja belajar intinya adalah sang ya, bukan ceknya, ini intinya gitu. Lalu ada cek jang, ada rak buku, maka intinya adalah jangnya, raknya gitu. Jadi rak untuk buku. Lalu ada iyagi cek gitu. Iyagi cek berarti buku cerita, berarti intinya adalah ceknya gitu. Nah, kita lihat di sini dalam bahasa Korea biasanya head atau inti dari kata majemuk itu ada di sebelah kanan. Meskipun ada juga yang tidak berinti gitu. Jadi kayak misalkan kata tadi nopurta, tinggi dengan biru itu dia tidak ada intinya, dua-duanya sama setara gitu. Tapi kalau yang seperti ceksang, cekjang, iya gicek, kita tahu sebenarnya intinya adalah oh ini intinya meja, ini intinya rak buku, ini intinya buku, maka intinya di sebelah kanan. Oke, nah itu organ plus organ yang nomor 1. Yang kedua, di sini ada kata buida. Buida tentu saja dari awalnya dari boda organnya ya. Boda ditambahkan i menjadi boida. Sama juga ada bucida itu awalnya buta. Buta ditambahkan i menjadi bucida gitu kan. Jadi yang awalnya bukan pasif ditambahkan imbuhan pasif gitu kan, maka menjadi kata pasif gitu. Yang satunya ini dia kata kausatif. Nah, di sini kita lihat kalau nomor 1 tadi itu organ plus organ, maka nomor 2 itu adalah penggabungan antara organ dengan jomisa atau imbuhan yang terletak di akhir. Yang terletak di akhir atau sufiks. Untuk jenis-jenis imbuhan nanti akan kita bahas pekan depan.
Nah, itu penggabungan ya, jadi digabungkan saja gitu kan. Nah, penggabungan ini itu juga banyak ditemukan di kata populer atau yuhengo. Jadi misal ada kata acim dengan jomsim, jadi sarapan dan makan siang gitu. Nah, itu digabungkan meskipun di sini ada yang dihilangkan ya. Cimnya dihilangkan, shimnya dihilangkan menjadi ajom. Atau kalau di bahasa Inggris sebutnya brunch ya. Jadi penggabungan antara makan siang dengan sarapan gitu kan. Nah, jadi ini digabungkan meskipun ada bagian yang dihilangkan, tapi ya secara rincinya oh ya digabungkan gitu aja. Nah, terus juga ada misalkan kata marel, mal, kata-kata ya. Itci, ita, eh, meneruskan gitu, mothada. Jadi tidak bisa meneruskan kata-kata atau bahasa kerennya apa ya, kehilangan kata-kata gitu kan. Nah, jadi ini digabungkan mal, it, mut gitu. Marel, ici, mothada, mal, imut gitu. Kalau di Yenang sering lihat di situ ada bisa bubble bubble word gitu kan di situ kadang ada ini kata-kata ini. Nah, coba nanti diperhatikan ya, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, dari penggabungan atau syorap gitu. Jadi digabung-gabungkan. Oke. Nah, terus untuk yang kedua, cara kedua adalah deci atau penggantian atau substitusi. Nah, penggantian adalah cara pembentukan kata di mana satu komponen itu digantikan dengan komponen lain. Nah, di sini kalau kita lihat contoh, ada kata hanu. Hanu itu dia daging sapi khas Korea ya, wagyunya Korea gitu kan. Sini hannya Korea, u-nya itu sapi gitu kan. Lalu di sini u-nya ini diganti dengan kata don atau daging babi gitu kan. Maka menjadi han don, jadi daging babi khas Korea gitu kan. Nah, maka di sini u-nya digantikan dengan don untuk membentuk kata yang baru. Atau juga ada kata domi. Domi itu kayak apa ya? Body yang membantu, orang yang membantu. Nah, ini mi di sini. Di sini ada kata mi-nya ya, gitu kan. Jadi do-nya itu digantikan dengan kata jikita. Jadi kalau doum itu artinya body atau orang yang membantu, jikhimi itu berarti orang yang melindungi, gitu kan. Nah, jadi satu unsur di sini itu digantikan dengan unsur lain untuk membentuk kata yang baru. Lalu ada balpum, balnya diganti son, gitu. Lalu goding di sini anak SMA, go-nya diganti menjadi cho di anak SD gitu. Nah, yang paling penting dari deci di sini adalah adanya referensi. Jadi untuk membentuk suatu kata baru, yang di sini kata baru ya, maka dibutuhkan referensi gitu kan. Kata sebelumnya ada nggak gitu. Jadi kita mau bikin kata baru tuh pasti ada referensi sebelumnya gitu kan. Dan biasanya kata penggantinya itu adalah kata-kata yang masih apa ya, masih berhubungan. Jadi kayak misalkan ini sapi diganti dengan daging babi gitu kan. Lalu dokta membantu diganti dengan jikhida melindungi, masih ada hubungannya. Lalu bal dengan son gitu, kaki diganti dengan tangan itu kan apa ya, hal yang berkaitan ya gitu kan. Kayak gitu. Nah, biasanya ada hal yang berkaitan gitu. Nah, deci ini juga ditemukan di dalam onomatope, onomatope atau mimesis gitu. Jadi deci yang dimaksud di sini, kalau ini kan dia menggantikan salah satu unsur kata ya. Kalau di sini adalah menggantikan beberapa fonem, gantikan fonem dengan fonem lain untuk menambahkan makna. Menambahkan kesan makna. Di sini misalkan ada kata nalshin hada, langsing ya gitu. Tapi juga ada kata nelshin hada. Jadi a-nya
itu diganti dengan e. Nah, ini kalau nelshin hada itu langsing biasa, kalau nelshin hada itu dia sangat langsing gitu. Jadi dari sini ke sini itu dia maknanya semakin kuat. A digantikan dengan e, maka maknanya semakin kuat. Ada juga misalkan aluk, jadi ada vokal A dengan vokal O itu berubah menjadi oluk. A-nya jadi O, O-nya jadi U gitu. Kalau alok itu dia hanya kayak semacam pola gitu. Pola warna-warni biasanya. Tapi kalau oluk itu biasanya noda berwarna hitam. Jadi kesannya itu semakin kuat gitu. Jadi kalau zebra itu bahasa Korea jadi oluk mal gitu. Jadi penggantian vokal itu bisa menambahkan makna. Nah, lalu ada gam-gam hada, kam-kam hada, kam-kam hada. Kalau di sini yang berubah itu adalah konsonannya. Nah, jadi semakin ke sini, semakin ke kanan itu gam-gam hada itu artinya gelap gitu. Tapi semakin ke kanan itu berarti dia semakin gelap. Jadi kalau misalkan kam hada itu berarti gelapnya benar-benar mungkin tidak terlihat gitu kan. Ini juga sebenarnya ada juga bentuk lain kom hada. Dia pakai kier dan pakai a-nya diganti o, itu berarti dia kesannya lebih gelap lagi. Nah, jadi di sini ini contoh-contoh yang ada dalam onomatope dan mimesis bahasa Korea. Jadi dia bunyinya yang diganti, fonemnya yang diganti dan itu menambahkan kesan maknanya gitu. Jadi maknanya bisa jadi berbeda gitu. Nah, itu juga termasuk dalam deci gitu. Oke, nah lalu yang ketiga adalah pelesapan atau cungyak talak. Jadi adalah cara pembentukan kata dengan menghilangkan satu komponen untuk membentuk kata yang baru. Gitu. Jadi misalkan ada kata jogem, itu ada yang dihilangkan di sini ya, g-nya di sini hilang gitu menjadi jom. Misalkan jogem apayo menjadi jom apayo. Nah, jadi ini kedua kata ini itu maknanya sama tetapi bentuknya yang berbeda gitu. Jadi ada bagian yang dihilangkan gitu. Lalu misal ada kata sesam sere. Jadi seperti apa ya? Seperti kesannya baru gitu, artinya sesam sere itu. Nah, di sini sere itu dihilangkan menjadi kata baru yaitu sesam. Atau juga kita misalkan mungkin taunya gereso. Gereso itu berasal dari gerihayoso. Gerihayoso itu maka dilesap-lesapkan menjadi gereso. Geromion itu juga biasanya disingkat menjadi gerom gitu. Nah, jadi kata-kata yang ini bagiannya tuh ada yang dihilangkan untuk membentuk kata yang baru gitu. Nah, itu adalah contoh dari pelesapan atau cungyak. Nah, yang terakhir adalah perubahan kosong atau yongbyeonhwa. Perubahan kosong, maka di sini secara bentuk itu tidak ada perubahan. Secara bentuk tidak ada perubahan. Tetapi hanya ada perubahan kelas kata. Jadi kalau kita cari di kamus, kadang itu kan ada kata yang dia memiliki beberapa kelas kata gitu kan. Maka itu termasuk dalam perubahan kosong atau yongbyeonhwa. Oke, misalkan contohnya di sini ada owner sebagai kata benda, myongsa, dengan owner sebagai busa atau kata keterangan. Jadi misal contoh kalimatnya, 오늘은 맑아요. Jadi hari ini cerah gitu. Jadi karena owner di situ posisinya sebagai di awal sebagai topik gitu, sebagai subjek, maka dia di situ bukan kata keterangan tapi kata benda gitu. Berbeda dengan misalkan 나는 오늘 밤 밥 안 먹었어요 gitu. Maka di situ ownernya adalah sebagai kata keterangan gitu. Jadi sama-sama owner tetapi kelas katanya itu dia berbeda. Lalu ada juga misalkan ani sebagai busa, jadi misalkan ani igo anio gitu. Itu adalah sebagai kata keterangan. Berbeda dengan ani sebagai jam tansa atau kata seru. Jadi misalkan
ani 이게 그렇게 비싸야 gitu kan misalkan. Ani 이게 그렇게 bisa gitu. Jadi ani di situ itu bukan artinya tidak tapi lebih ke keterkejutan gitu. Nah, jadi ada dua ani ya, gitu kan. Yang satu sebagai busa, yang satu sebagai gamtansa. Lalu ada juga boda yang artinya yang dia sebagai busa dengan boda yang dia sebagai dosa atau partikel gitu. Nah, kalau yang sebagai busa dia tidak melekat pada apapun, pada kata gitu. Sedangkan maaf, kalau yang sebagai dosa dia melekat pada cheon atau kata benda. Oke. Nah, di sini kita lihat adanya perubahan kelas kata terkadang ada yang membuat dia maknanya tetap sama. Jadi owner sebagai 명사 dengan buset ya maknanya sama gitu. Tetapi ada yang dia tidak memiliki kesamaan makna. Jadi kalau kelas katanya ganti, ya maknanya juga beda gitu kan. Gitu. Jadi misalkan kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada misalkan kata suka. Suka yang artinya jua hada gitu. Saya suka dia misalnya. Itu artinya suka gitu. Tapi ada juga dia suka bohong gitu. Dia suka bohong itu bukan berarti artinya jua hada tetapi mungkin lebih ke sering gitu. Dia tuh sering bohong gitu kan kayak gitu. Nah, maka dua kata itu ada perubahan kelas katanya dan maknanya itu jauh berbeda gitu kan. Dalam bahasa Korea juga ada beberapa kata-kata yang seperti itu. Nah, ini tadi adalah cara-cara untuk pembentukan kata dalam bahasa Korea gitu kan. Jadi ada yang digabungkan, lalu digantikan. Jadi salah satu komponen itu diganti atau dilesapkan, jadi disingkat-singkat gitu kan. Atau secara bentuk tidak ada perubahan, tapi ada perubahan kelas kata atau fungsa gitu. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas dua hal ya, gitu kan. Jadi prinsip pembentukan kata bahasa Korea itu apa saja dan cara pembentukannya itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk pekan depan kita akan membahas tentang ini. 합성어, 파생어 gitu. Jadi tentang kata majemuk dalam bahasa Korea. Oke. 자, 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.